Oke, kita colokkan ke HP, fast charging, dan Mi turbonya nyala ya. Nah, kita lihat sekarang tegangan dan ampernya berapa. Nah, ini baru bener ya, ini mendekati charger ori yang 33 watt. Jadi ini adalah modul charger dengan tipe SW3518 dengan input DC 6 sampai 35 volt. Wah, luas banget ya untuk rentang inputnya. Untuk output maksimalnya tergantung input yang digunakan, berapa volt dan berapa ampere ya. Modul ini mempunyai dua buah output, satu USB-A dan Type-C. Yang USB-A ini pakai 5 pin, jadi ada pin tambahannya di tengah kecil. Modul ini juga support berbagai macam protokol fast charging dan punya output power delivery juga. Jadi sepertinya modul ini bagus banget untuk dijadikan smart USB ya, untuk kebutuhan service. Oke, saya solder dulu kabel-kabel untuk outputnya. Untuk yang USB-A ini konektornya nggak saya lepas, jadi langsung aja disolder seperti ini. Dan untuk outputnya nanti saya menggunakan USB 3.0 seperti ini. Ini ada 9 pin ya total, tapi ini nanti dipakai 5 aja. Kalau yang Type-C ini nanti pakai 6 jalur, kalau total ini ada 12 jalur ya. Untuk menentukan jalur mana kemana, tinggal cek aja pakai AVO supaya tidak salah jumper. Tapi yang punya saya ini sudah saya jumper dengan kabel sesuai standar kabel USB ya. Putih ini kabel data negatif, ini nyambung ya. Yang hijau data positif, dan yang kuning ini jalur CC. Jalur CC ini config channel ya. Jadi biasanya CC1 atau CC2. Nah, di sini saya ukur pakai kali 1, kelihatan tidak nyambung ya. Tapi ini sebenarnya nyambung karena dihubungkan dengan sebuah resistor dan kabelnya kabel aktif juga. Ini kalau pakai kali 1 kilo ohm baru terbaca. Jadi yang 5 pin ini protokolnya semi power delivery lah ya. Meskipun ini kita pakai 4 jalur aja, ini masih berfungsi. Tapi kemungkinan nanti ada beberapa fitur fast charging yang nggak jalan ya. Nanti kita akan coba pakai kabel yang 4 jalur dan kabel yang 5 jalur ya. Oke, kita sekarang sambung ke konektornya. Beri timah dulu biar nempelnya kuat. Untuk yang nggak hafal jalurnya kemana ya, cek aja kayak tadi ya, yang udah saya contohin. Colokin ke USB-C, dicek satu persatu jalurnya kemana. Atau contoh aja ini, biasanya habis positif, data negatif, data positif, lalu negatif. Dan untuk jalur negatifnya ini ke ampere meter ya, atau nanti di PSU nya ke jack banana hitam, entah itu di analog atau digital ya, bebas. Dan ini yang jalur 5 pin tadi ya, yang jalur CC ke tengah-tengah. Oke, udah terpasang. Dan kabel negatif ampere meter ke output negatif modul ya. Jangan di jumper ke input negatif karena ini beda jalur ya. Karena kebanyakan modul step down seperti ini kontrol arusnya di negatifnya ya, sensor arusnya. Dan untuk kabel merah kecil dan hitam kecil saya pakai charger. Untuk volt ampere meter yang saya gunakan ini sama aja ya kayak yang kecil, cuma ini ada tambahan watt dan pakai 4 digit aja. Untuk kabel kuning kecil ini ke positif untuk sensor tegangan. Oke, semua kabelnya udah tersambung dan tinggal kita coba aja. Dan pastikan tidak ada kabel yang gandeng ya, karena sayang kalau konslet rusak, harganya kan lumayan ini. Oh ya, ini untuk inputnya saya pakai yang 24 volt ya. Nah, ini terbaca 5 volt ya. Jadi langsung keluar tegangan 5 volt yang USB-A. Kalau yang power delivery biasanya 0 volt. Nunggu dicolokin perangkat yang support power delivery baru keluar tegangan ya. Saya mau cek dulu tegangannya akurat apa enggak.
Oke, 5 volt ya, ternyata akurat. Volt ampere meternya ini kayaknya bagus sih. Secara harganya juga kan jauh lebih mahal daripada yang kecil kan. Oke, langsung aja kita coba pakai kabel 4 jalur. Ini kabel ori ya, kabel orinya Oppo. Oke, masuk. Tapi tidak ada tulisan isi daya cepat. Cuma 5 volt. Apa konektornya kotor, jalur USB-nya nggak nyambung. Oke, udah beberapa detik tapi tetap nggak nyala fast chargingnya. Oke, saya lepas dulu. Soalnya tadi langsung saya colokkan di modulnya fast charging ya. Nah, ini muncul isi daya cepat. Tapi bukan isi daya super cepat ya. Nah, tegangannya naik perlahan. Ini kalau naik dikit-dikit berarti pakai protokol quick charging 4.0 ya. Dan indikatornya jadi merah ya di modulnya. Nah, ini hampir 9 volt 2 ampere. Jadi seperti charger 18 watt kalau pakai kabel 4 jalur ya. Oke, sepertinya udah nggak nambah. Kita coba pakai kabel yang 5 jalur. Ini saya pakai kabel merek Esager. Ini harganya nggak begitu mahal juga ya kabelnya. Yang 60 watt yang saya pakai. Oke, muncul isi daya cepat. Tegangannya mulai naik. Tapi nggak muncul Mi Turbo ya. Soalnya tadi sudah saya cek, langsung dicolokkan ke modulnya. Ini muncul Mi Turbo ya. Walaupun yang desimalnya nggak muncul. Karena kabel juga pengaruh ya. Nah, kan muncul Mi Turbo, tapi desimal belakangnya nggak nyala. Karena yang muncul desimal juga ini kabelnya cukup mahal. Ini cuma membaca tegangan aja ya, karena nyolokinnya di sini di modulnya langsung. Ini tegangannya lebih tinggi dari yang kabel putih tadi ya, 8,9. Ini kemungkinan yang pin tengah tadi kurang nyambung atau kabelnya yang putus isinya ya, putus tembaganya, atau minta kabel yang bagus yang gak ada hambatan. Nah, ini udah saya ganti pakai kabel warna hitam ya. Kita coba lagi. Oke, kita colokkan ke HP. Fast charging. Dan Mi Turbonya nyala ya. Nah, kita lihat sekarang tegangan dan ampernya berapa. Masih naik pelan-pelan. Nah, ini udah 9 volt. Nah, ini baru bener ya. Ini mendekati charger ori yang 33 watt. Kalau charger orinya pernah saya ukur bisa sampai 9,8 volt. Saya penasaran kalau pakai kabel ori seperti apa, kita coba aja. Nah, ini kabel ori ya. Kabelnya yang 120 watt. Apakah akan muncul Mi Turbo dengan desimal di belakangnya? Nah, tapi cuma mengisi daya aja ya, bahkan bukan fast charging. Nah, ini cuma 5 volt setengah ampere. Kalau pakai kabel ori kok malah jadi protokol charger jadul ya, yang 500 mA. Apakah ini memang strategi dari marketing Xiaomi biar pakai produk original semua ya? Kalau ori salah satunya nggak berfungsi maksimal. Nanti kita akan review secara lengkap ya di video reviewnya. Kalau untuk yang Type-C sama aja ya penyambungannya. Tapi ya untuk yang kabel kuning kecil pakai saklar on-on, jadi atas bawah gitu ya. Jadi niatnya nanti saya pakai input adaptor laptop, tapi tegangannya saya naikkan dulu. Dan kenapa saya nggak ngambil input dari SMP-S 24 volt ini? Karena nanti arusnya itu mengalir nggak ke modul ini, tapi mengalir lewat step down. Jadi kemungkinan akan bahaya, karena modul ini jadi nggak bisa mengatur arusnya ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Jadi ini inputnya berbeda ya, pakai charger. Tegangannya saya naikkan menjadi 22 volt 4 ampere. Mungkin perlu dicoba sih pakai input yang 24 volt ini.
Tapi perlu HP khusus ya untuk coba-coba, takutnya malah IC cas di HP-nya kebakar. Dan untuk sensor suhunya nanti saya tempelkan di modul charger ya. Untuk saklar selektor voltmeternya pakai on off on. Jadi yang atas ini PSU, tegangan PSU ya. Yang bawah ini USB A. Langsung terbaca 5 volt. Dan yang tengah 0 volt, ini power delivery ya. Untuk output maksimal nanti kita akan coba pakai USB decoy. Kalau untuk maksimal berapa wattnya nanti di video review aja. Kita coba yang USB A dulu. Ini USB decoy yang quick charging ya. Oke, langsung ke trigger 20 volt ya. Sekarang kita coba yang power delivery. Kalau power delivery pakai modul decoy yang quick charging bisa ya. Kalau modulnya quick charging pakai decoy power delivery nggak akan trigger, tetap 5 volt keluarnya. Nah, ini kita coba ya. Nah, oke. Masih Celsius. Nah, 20 volt ya. Oh ya, untuk saklarnya ini saya kasih dioda ya, supaya pas di posisi PSU ini tegangannya nggak ngalir ke modul power delivery-nya. Ini pakai dioda ultra fast yang hambatannya kecil agar drop tegangannya kecil. Oke, mungkin gitu aja. Tunggu video part selanjutnya.